Carlo Ancelotti bersabda, sebentar lagi Vinicius menang Ballon d'Or. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti meyakini tak lama lagi Vinicius Junior bakal bisa memenangkan penghargaan Ballon d'Or. Hal tersebut terucap darinya setelah berakhirnya duel Real Madrid versus Bayern Munchen di leg kedua semifinal Liga Champions 2024 di Santiago Bernabeu, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Pertandingan tersebut berlangsung dengan alot dan dramatis. Bayern awalnya bisa mencetak gol lebih dahulu melalui Alphonso Davies. Namun Madrid akhirnya bisa mencetak 2 gol balasan melalui Joselu. El Real akhirnya menang 2-1. Vinicius Junior memang tampil apik saat melawan Bayern Munchen dalam 2 leg. Di leg pertama ia mencetak 2 gol. Di leg kedua ini ia memang tak mencetak gol tapi ikut berkontribusi atas terciptanya gol pertama Joselu. Carlo Ancelotti kemudian mengklaim anak asuhnya itu bakal diganjar penghargaan Ballon d'Or dalam waktu dekat. Perasaan saya adalah Vini Junior hampir memenangkan Ballon d'Or, klaimnya seperti dilansir Fabrizio Romano. Apa yang ia lakukan musim ini sungguh spesial, ia selalu muncul di momen-momen penting, pujinya. Vinicius Junior musim ini tak tempi penuh, sebab ia mengalami cedera hamstring dan paha. Ia pun harus absen sekitar 2 bulan, namun Vinicius masih tetap bisa bermain sebanyak 36 kali di semua ajang kompetisi. Ia berhasil mengemas 21 gol, Vinicius juga mencatatkan 11 assist. 13 gol diantaranya ia hasilkan dalam 24 laga di La Liga, 6 dari 11 assist itu juga ia hasilkan di pentas Liga Spanyol. Real Madrid ke final Liga Champions lagi, Ancelotti ukir sejarah sebagai pelatih legendaris. Carlo Ancelotti kembali membuat sejarah sebagai pelatih pertama yang berhasil mencapai 6 final Liga Champions, membawa Real Madrid ke pertarungan penentu melawan Borussia Dortmund. Pelatih berusia 64 tahun ini telah mengukir namanya dalam buku sejarah dengan menjadi pelatih pertama yang mencapai 5 final Liga Champions yang berbeda, yakni pada tahun 2003, 2005, dan 2007 bersama Milan, serta tahun 2014 dan 2022 bersama Los Blancos. Di musim ini, Ancelotti telah membawa kejayaan kepada Real Madrid dengan memenangkan gelar La Liga keduanya dengan cara yang meyakinkan. Kini, ia memiliki kesempatan untuk menambahkan medali emas lain ke koleksinya dengan menghadapi Borussia Dortmund di final. Perjalanan Real Madrid di bawah Ancelotti menuju final tidaklah mudah. Mereka ditahan imbang 2-2 oleh Bayern Munich di leg pertama, meninggalkan segalanya masih terbuka di leg kedua yang berlangsung di Santiago Bernabeu. Meskipun tertinggal 0-1 pada menit ke-68 setelah tembakan mengesankan dari Alphonso Davies, defisit itu tidak bertahan lama. Pada menit ke-88, Joselu berhasil menyamakan kedudukan untuk Los Blancos, dan dia kembali menjadi pahlawan di menit ke-91, mencetak gol kemenangan terlambat yang membawa tim Ancelotti ke final. Ancelotti, yang dikenal dengan kepemimpinan dan taktiknya yang cermat, sekali lagi membuktikan kemampuannya untuk membawa timnya ke puncak kompetisi Eropa. Real Madrid bikin Bayern Munchen makin ngenes pada musim ini. Real Madrid membuat musim Bayern Munchen semakin ngenes. Kekalahan dari Madrid membuat Die Bayern menyudahi musim ini tanpa meraih satupun trofi juara. The Bavarians bertandang ke markas Real Madrid untuk menjalani laga leg kedua semifinal Liga Champions 2024, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024, dini hari WIB, bermain di Santiago Bernabeu. Die Roten dipaksa menyerah dengan skor 1-2. Alphonso Davies membawa raksasa Jerman itu unggul terlebih dahulu pada menit ke-68, namun, Los Blancos bisa melakukan comeback sensasional melalui brace Joselu pada menit ke-88 dan 91. Kekalahan ini membuat Bayern Munchen tersingkir dari Liga Champions dengan agregat 3-4, kedua tim sebelumnya bermain imbang 2-2 pada leg pertama di Allianz Arena, tanggal 1 Mei lalu. Sementara itu, Real Madrid melaju ke partai puncak Liga Champions musim ini. Los Blancos akan menghadapi Borussia Dortmund di Stadion Wembley pada tanggal 2 Juni tahun 2024. Tersingkir dari Liga Champions membuat Bayern Munchen dipastikan menutup musim ini tanpa gelar. Sebelumnya, pasukan Thomas Tuchel tersebut juga gagal total di pentas domestik. Bayern kehilangan singgasana mereka pada ajang Bundesliga. Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso berhasil meraih gelar pertama mereka sepanjang sejarah klub. Dari pentas DFB Pokal, Bayern Munchen tersingkir pada putaran kedua. Die Roten harus mengakui keunggulan tim divisi 3 Saarbrücken dengan skor 1-2.
The Bavarians sangat jarang gagal meraih trofi setiap musimnya. Ini merupakan pertama kalinya mereka menutup musim tanpa trofi sejak musim 2012. Pelatih Bayern Munchen, Thomas Tuchel, merasa sangat terpukul dengan kekalahan di markas Real Madrid. Menurutnya, hasil minor tersebut sangat menyakitkan. Itu menyakitkan, butuh waktu untuk pulih, tetapi di satu sisi ini adalah kekalahan karena kami mengerahkan semuanya di lapangan, kata Tuchel kepada DAZN. Tentu saja sulit untuk menerimanya. Itu adalah bagian dari kenyataan, tidak ada penyesalan, lanjutnya. Real Madrid menolak terima trofi juara La Liga di markas Granada yang terancam degradasi. Real Madrid menolak rencana penyerahan trofi juara La Liga 2024 pada laga pekan ke-35 lawan Granada, sebab Madrid merasa perlu menghormati Granada yang mungkin terdegradasi pada laga tersebut. Real Madrid telah memastikan gelar juara La Liga 2024 pada pekan ke-34. Pada pekan itu, Madrid meraih kemenangan atas Cadiz. Pada waktu yang sama, Barcelona menelan kekalahan dari Girona. Masih ada 4 laga tersisa di La Liga musim 2024. Namun, dengan selisih 13 poin, Real Madrid tidak akan terkejar. Madrid merayakan gelar ke-36 sepanjang sejarah mereka. Madrid berhak atas trofi juara La Liga, akan tetapi menolak jika trofi itu diberikan akhir pekan nanti. Madrid tidak ingin menari di atas derita Granada. Tidak ada trofi yang diterima pemain Real Madrid walau merayakan gelar juara akhir pekan lalu. Dikutip dari Marca, pihak La Liga lantas mengajukan surat pada Real Madrid bahwa trofi juara akan diberikan akhir pekan ini. La Liga akan memberikan trofi usai laga pekan ke-35, saat Madrid tandang ke markas Granada, tanggal 11 Mei tahun 2024. Namun, kubu Madrid menolak rencana tersebut. Madrid merasa bahwa rencana itu tidak cukup bagus. Mereka tak ingin menerima trofi Nuevo Los Carmenes karena sang tuan rumah berpotensi mengalami nasib buruk. Granada kini terancam terdegradasi dari La Liga. Granada kini berada di posisi ke-19 klasemen La Liga. Mereka tertinggal 11 poin dari Mallorca yang berada di zona aman. Jika kalah atau imbang lawan Real Madrid, mereka akan terdegradasi. Real Madrid tidak ingin melukai perasaan pemain dan fans Granada. Jadi, mereka telah mengajukan keberatan pada pihak La Liga. Madrid tak ingin menerima trofi dan merayakan gelar juara ketika sang tuan rumah sedang menderita. La Liga mengabulkan permintaan Real Madrid. Prosesi penyerahan trofi dijadwal ulang. Real Madrid baru akan menerima trofi juara pada laga pekan ke-36, saat menjamu Alaves di Bernabeu pada tanggal 15 Mei tahun 2024. Sementara itu, Madrid bakal menggelar perayaan gelar juara La Liga 2024 di Cibeles pada tanggal 12 Mei nanti. Jadi, saat parade gelar juara dilakukan, belum ada trofi yang diangkat para pemain. Pelatih Real Madrid terapkan taktik kolektif ketimbang individu saat hadapi Bayern Munich. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menilai timnya perlu mengurangi permainan individu dan menerapkan strategi kolektif untuk menundukkan Bayern Munchen pada leg kedua semifinal Liga Champions di Santiago Bernabeu, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024, dini hari WIB. Los Blancos dan Die Roten bermain imbang 2-2 pada leg pertama di Allianz Arena. Saat itu Bayern unggul melalui gol Harry Kane dan Leroy Sané, namun Real Madrid mampu menyamakan kedudukan lewat 2 gol Vinicius Junior. Hal penting ketika kami mulai bertahan dengan permainan kolektif, kata Ancelotti, upaya besar memang dilakukan oleh striker, bukan pemain bertahan, namun kami memahami bahwa ini bukan tentang permainan individu melainkan permainan tim. Real Madrid merebut gelar juara Liga Spanyol, La Liga, ke-36 pada Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024, setelah musuh bebuyutan mereka, Barcelona kalah dari 2-4 dari Girona. Kendati demikian, Ancelotti menyatakan tim belum merayakan gelar juara itu karena mereka harus melakoni laga penting melawan Munchen. Kami ingin merayakannya dengan semua fans, tapi mereka memahaminya karena kami menghadapi pertandingan yang sangat penting, kata Ancelotti. Kapten Madrid Nacho Fernandes sependapat dengan Ancelotti untuk menunda perayaan gelar juara La Liga. Kami hampir mencapai final. Kami akan memberikan segalanya untuk mencapai final. Itulah sebabnya kami belum merayakannya, kata Nacho. Efek Kylian Mbappe sudah mulai terasa di Real Madrid, langsung ikut campur transfer pemain. Drama transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid kembali menjadi perbincangan hangat di media.
Kabarnya, Real Madrid dipastikan akan mendapatkan jasa Kylian Mbappé pada musim panas 2024. Pasalnya, penyerang asal Prancis itu sudah sepakat untuk angkat kaki dari Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer. Artinya, Mbappé akan bergabung dengan Real Madrid secara gratis. Mbappé bahkan disebut rela menerima pemotongan gaji untuk bisa hijrah ke Santiago Bernabeu. Sebelumnya, pemenang Piala Dunia 2018 tersebut menerima gaji sebesar 72 juta euro per tahun saat berada di PSG. Apabila bergabung dengan Real Madrid, maka Mbappé hanya akan mendapatkan kurang dari 25 juta euro per tahun. Pemotongan gaji tersebut dilakukan untuk menghindari pelanggaran batas margin upah di Liga Spanyol. Mbappé pun kabarnya sudah siap untuk pindah ke Real Madrid pada musim panas mendatang. Meski belum datang ke Santiago Bernabeu, Mbappé sudah memberikan efek yang luar biasa. Dilansir bolasport.com dari vicajes.net, Mbappé sudah ikut campur soal transfer pemain ke Real Madrid. Baru-baru ini, Mbappé dikabarkan ikut menyarankan Los Blancos untuk mendatangkan gelandang baru. Real Madrid memang tengah ingin mendatangkan gelandang baru untuk menggantikan Luka Modric. Mbappé pun memiliki satu nama yang disarankan untuk menjadi pengganti Modric di Real Madrid. Sosok yang dimaksud adalah gelandang Paris Saint-Germain, Vitinha. Vitinha saat ini memang menjadi salah satu gelandang paling menjanjikan di Eropa.